Bincang Himatika. Sebelum lanjut, aku mau mengingatkan jangan lupa subscribe YouTube channel dari Himatika Kediri di Himatika Polinema Kampus Kediri, dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial medianya. Nanti linknya ada dicantumkan di bawah ya. Nah, kelanjutan dari podcast episode kemarin adalah podcast calon ketua himpunan manajemen informatika. Nah, kali ini kita kedatangan calon kedua, tapi bukan nomor ya. Ada calon kedua dari calon ketua Himatika. Langsung saja kita sambut Cynthia. Selamat datang Cynthia. Gimana kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Oke. Sekarang di hadapan saya sudah ada Mbak Cynthia sebagai calon kedua dari ketua himpunan manajemen informatika. Cewek guys, calon ketuanya. Apa kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah baik. Baik. Mas Jota gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan di rumah apa ya Mbak Cynthia? Suka di rumah kerjain tugas-tugas. Kerjain tugas-tugas swasta. Iya. Oke. Lagi sibuk-sibuknya apa sih Mbak? Iya benar. Oke. Lalu di mata kuliah ada kendala? Kalau di mata kuliah nggak ada kendala sih. Mungkin kendalanya itu di kelompok gitu. Oh, di kelompok. Nggak ada kendala guys. Dia peringkat 1 seangkatan guys. Asal kalian tahu peringkat 1 guys. Peringkat 1 seangkatan dengan IPK berapa Mbak sih? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah 4. IPK 4 guys. Papat buder. Oke. Ngomongin kehidupan kampus. Pasti ada bumbu-bumbu asmara dong. Ada support system nggak kira-kira Mbak Cynthia? Pasti teman-teman di rumah pasti pada kepo ini. Kalau support system pasti ada. Oke. Teman-temanku juga. Oke. Bisa support system. Oke, kelasnya boleh. Oke. Makanya yang padahal yang dimaksud teman-teman yang tak maksud itu di luar teman-teman, di luar keluarga. Atau tanda kutip teman yang spesial gitu kan, kita nggak tahu ya. Temen yang spesial. Oke. Kayak bestie gitu tuh. Oke, boleh. Ngelesnya boleh. Oke, nggak apa. Oke, Mbak Cynthia sebagai calon ketua himpunan pasti ada visi misi dong. Pasti ada. Oke, aku boleh tahu nggak, atau teman-teman di rumah boleh tahu nggak visi dan misinya Mbak Cynthia untuk menjadi menjadi seorang calon ketua itu apa aja Mbak? Kalau dari visiku itu mewujudkan himpunan yang harmonis, inovatif dan berdaya guna bagi seluruh elemen prodi D3 Manajemen Informatika. Oke. Buat misinya itu ada 3. Yang pertama, membangun sinergi yang solid dan berkelanjutan untuk elemen D3 Prodi Manajemen Informatika. Yang kedua ada pengoptimalan fungsi himpunan, dan yang ketiga adalah keterlibatan aktif mahasiswa manajemen informatika. Ngomongin visi dulu Mbak Cynthia. Dari visi yang Mbak Cynthia paparkan tadi, kira-kira inti atau maksud dari visi tersebut itu apa? Buat inti dari visi tadi itu kan mewujudkan himpunan yang harmonis. Itu harmonis dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antara himpunan dengan dosen, himpunan dengan mahasiswa, himpunan dengan prodi, maupun dengan oki-oki lain. Untuk yang kedua, inovatif. Inovatif ini menciptakan mahasiswa yang lebih berinovasi atau bisa mengeluarkan inovasinya untuk prodi MI. Yang terakhir, daya guna. Nah, dari harmonisnya hubungan dan inovasi dari mahasiswa ini kan menjadi kayak menunjukkan bahwa himpunan ini juga berguna untuk menyampaikan inovasi ataupun aspirasi juga mahasiswa ke dosen dan juga membina hubungan yang baik. Oke, jadi kurang lebih ke hubungan dari Himatika itu ke warga kampus, betul? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke misinya. Misi yang pertama tadi, kata kunci yang utama adalah sinergi yang solid, betul? Nah, Oke, bisa dijelaskan?
Atau maksudmu bisa dijalankan satu-satu atau mungkin sekaligus 3? Sekaligus 3 itu 3 misinya. Oh iya. Satu-satu aja. Oke, dulu. Yang pertama itu kan ada sinergi prodi yang solid dan berkelanjutan, itu juga masih berkaitan dengan visi, yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung antar himpunan dengan dosen dengan mahasiswa umum, himpunan dengan mahasiswa umum juga, itu supaya hubungan tadi itu tetap kuat dan berkesinambungan untuk kedepannya, jadi hubungannya lebih baik. Untuk yang kedua ada pengoptimalan fungsi himpunan. Di sini maksudnya agar kan pasti setiap himpunan ada evaluasi tiap periodenya. Nah itu seperti dikembangkan lebih baik lagi supaya dari evaluasi tadi dapat ditinjau buat diperbaiki untuk kedepannya. Yang ketiga ada keterlibatan aktif mahasiswa MI. Ini mendorong partisipasi mahasiswa agar lebih sering terlibat dalam acara, baik itu acara seperti seminar, webinar maupun perlombaan. Lebih tertarik lagi, banyak yang tertarik. Oke. Aku mau menyorot ke yang keterlibatan mahasiswa ya. Mahasiswa itu dari yang kulihat maksudnya dari lingkungan kelasku aja dulu. Mayoritas dari mahasiswa umum itu kurang berminat tentang kompetisi, tentang kegiatan, betul? Nah, kira-kira strateginya dari Mbak Cynthia untuk mengatasi hal tersebut gimana Mbak kira-kira? Buat strategi itu mungkin bisa jadi mahasiswa kurang minat itu karena masih takut ataupun nggak tahu sebenarnya kompetisi ini gimana, atau bahkan mungkin backgroundnya bukan dari yang satu jurusan kayak TKJ atau RPL, itu kan jadi masih bingung juga awal belajar. Jadi masih kayak gimana sih ini kok takutnya sulit, nggak bisa, akhirnya nggak bisa ikut, nggak ACC gitulah berarti. Nah itu strategi saya itu akan ada kayak sebuah inovasi itu terkait bootcamp buat persiapan acara lomba yang di Prodi MI yang umum itu kan lomba gimnastik sama KMIPN. Iya betul. Nah itu rencananya mau saya adakan bootcamp. Itu nanti sebelum bootcamp ada penjelasan terkait itu, juga akan menggandeng dosen juga. Jadi dosen yang menjelaskan langsung di gimnastik dan KMIPN itu kan ada berbagai bidang. Nah itu jelaskan satu persatu bidang dan ada arahan lah kalau kamu merasa tertarik atau bisa di bidang ini cuma masih ragu ataupun belum sepenuhnya bisa benar-benar bisa, itu bisa menghubungi siapa dan nanti akan ada arahan tersendiri. Oke, berarti bukan fokusnya ya, terlebih untuk mahasiswa yang backgroundnya bukan IT. Ya. Oke, berarti untuk teman-teman yang sama seperti aku itu backgroundku bukan IT sama sekali. Aku dari SMA maksudnya. SMA jurusan IPA. Itu aku masuk ke prodi ini sebenarnya mau cari lapangan pekerjaan yang nggak bisa diambil sama AI. Ternyata sama aja. Teman-teman lagi pakai AI semua. Iya, banyak yang pakai AI. Iya. Berarti jawaban untuk dari kami atau kita yang takut untuk memulai ikut kompetisi, mau ikut berarti dari bootcamp itu ya? Iya, nanti akan ada arahnya sendiri. Jadi lebih jelas, lebih jalannya terstruktur dulu, mau kemana, mau gimana dulu. Jadi untuk teman-teman yang backgroundnya sama seperti aku SMA yang mau pengen ikut kompetisi tapi takut nanti kompetisinya gimana, nanti kalau semisal Mbak Cynthia kepilih jadi ketua dan bootcamp ini berjalan, bisa ya Mbak Cynthia berarti ya? Bisa. Jadi jadi batu loncatan untuk teman-teman bagi yang mau ikut kompetisi. Oke. Tadi berarti salah satu inovasinya ya pengadaan bootcamp itu. Iya benar. Selain pengadaan bootcamp, kira-kira ada inovasi lain? Kalau inovasi lain mungkin lebih ke
memperbaiki internal dari himpunan itu sendiri. Ya, itu tadi seperti misi hubungannya hubungan dengan dosen atau mahasiswa itu lebih benar-benar didekatkan lagi. Terus sama mungkin dari tiap-tiap departemen dalam himpunan itu juga lebih terstruktur atau tertata program kerjanya masing-masing. Oke, berarti lebih merapikan yang di internal kita dulu. Iya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Cynthia haus nggak, Mbak? Aku sudah mulai haus. Boleh minta tolong minumnya? Oke, terima kasih. Iya, ini dari Mbak. Nah, sekali lagi teman-teman, polosannya, tidak ada brandnya, tapi atas masih ada aquanya. Bagi yang mau brandnya masuk atau menjadi sponsor dari podcast ini atau dari sponsor Himatika, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah. Nanti aku cantumkan di bawah untuk kontak person dari Himatikanya. Boleh diminum Mbak Cynthia, silakan diminum. Oke. Lalu kita tadi bicara inovasi. Sekarang kita beralih ke programnya. Untuk program kerja yang akan Mbak Cynthia ambil nanti, kira-kira akan melanjutkan program kerja yang sudah ada ataukah membuat program kerja baru? Dan kalau membuat program kerja baru itu bentuknya seperti apa Mbak Cynthia? Mungkin kalau dari saya itu melanjutkan program kerja yang sudah ada dan mengembangkannya. Jadi mungkin ada beberapa program kerja yang masih kurang lah ibaratnya, ataupun masih belum berjalan, masih dibilang belum berjalan. Nah itu gimana caranya agar semua program kerja itu berjalan dengan baik. Dan mungkin ada program kerja yang dirasa kurang ataupun tidak kurang bisa berdampak gitu, itu bisa mungkin dihapus atau diganti dengan program yang baru seperti yang tadi. Oke. Lalu di antara program-program yang sudah ada, kira-kira ada nggak ya paling nggak satu lah program unggulan yang Mbak Cynthia nilai itu bisa digunakan untuk mengembangkan potensi minat serta bakat dari mahasiswa umum Prodi MI? Program unggulan untuk meningkatkan minat bakat. Kalau dari aku mungkin dari Departemen SDM itu sebenarnya ada informasi beasiswa dan perlombaan. Cuma di tahun ini sepertinya masih kurang berjalan dengan baik. Itu sebenarnya kalau bisa berjalan dengan baik lah itu pasti banyak informasi yang bisa di-share dan mahasiswa juga lebih tahu, mahasiswa MI khususnya bukan mengandalkan hanya dari cari-cari di luar, tapi di lingkup MI saja tidak ada informasi sama sekali. Itu mungkin bisa dibuat agar mahasiswa MI lebih berinovasi lagi. Oke. Terus ini semisal Mbak Cynthia ada angan-angan mau buat program kerja ini, terus misal sama teman-teman himpunan, sama dari mahasiswa, sama dari prodi juga ACC, kira-kira Mbak Cynthia mau buat apa untuk program kerjanya? Itu program kerja baru. Iya, kira-kira. Ya itu kan bisa pakai inovasi. Oh, untuk bootcamp tadi. Iya, itu mau direalisasikan jadi program kerja. Tapi ya kan harus ada mengadu dengan dosen, kan itu juga melibatkan dosen. Iya, betul. Angel Mbak. Angel Mbak, omongannya kadang apa deh. Lalu Mbak Cynthia dalam waktu dekat akan menjabat menjadi ketua himpunan. Kira-kira dari sudut pandang Mbak Cynthia sebagai anggota himpunan 1 tahun ke belakang, kira-kira tantangan terbesar apa yang akan
Mbak Cynthia pribadi hadapi sebagai ketua himpunan, dan tantangan terbesar apa yang akan dihadapi Himatika sebagai organisasi himpunan? Kalau tantangan terbesar dari diri saya sendiri, Oke. itu mungkin dalam mengelola anggotanya. Seperti Contohnya kan ada beberapa yang mungkin bisa dibilang sering repot, jadi terlihat jarang aktif. oh, oke. Berarti punya kesibukan di luar. Ya, itu gimana caranya biar semua bisa aktif, dan juga mungkin dari tidak semua orang bisa mengeluarkan pendapatnya. Masih ada yang malu-malu ataupun masih belum bisa speak up gitu. Introvert. Ya, Lalu untuk tantangan dari sisi Himatikanya? tantangan dari sisi Himatika mungkin partisipasi mahasiswanya nanti dalam pengadaan acara program kerja seperti itu. Jadi sama seperti yang Mas Hansen bilang di episode kemarin ya, partisipasi mahasiswa ini menjadi fokus yang cukup penting dibahas ini. Lalu dari pribadinya Mbak Cynthia sendiri yang menjadi tantangan terbesar, gimana ya ngomongnya ya? Bingung aku kalimatnya. Dalam tanda kutip, orang spesial itu menjadi tantangan nggak, Mbak? Spesial siapa ya? Kita bahas lagi. Kita dari tadi kurang nggak bahas orang spesial. Tiba-tiba Aku mau bahas orang spesial. Aduh. Apa perlu kita panggil Mbak Cynthia? Nggak perlu dipanggil ya orang spesial. Nggak perlu dipanggil. Nanti kalau sudah waktunya teman-teman akan tahu semua. Gimana, menjadi tantangan atau tidak, Pak? Itu menjadi challenge sih. Tidak challenge, bukan tantangan. Itu kenapa? Rewel nggak? Rewel? Enggak rewel. Oh, nggak rewel. Agak, itu challenge agak mengerikan lah. Tapi tembok aman ya, Pak ya? Ya, Mbak, alhamdulillah aman. Masih berdiri kokoh ya? Masih. Tembok masih berdiri kokoh. Oke, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan aku lupa ternyata Mbak Cynthia belum berkenalan. Jadi kita coba tanya satu-satu ya. Oke, Mbak Cynthia, ini Akamsi ya? Akamsi. Apa itu? Anak kampung sini. Oh iya, benar. Orisinil Kediri. Benar di sini loh. Orisinil Kediri. Ori. Lebih tepatnya di mana, Mbak? Di Ngasem, Ngasem. Kabupaten. Kecamatan Ngasem. Kabupaten Pride. Iya, benar. Ibu kotanya Pare. Iya, itu terkenalnya kan kabupaten itu Pare. Kabupaten mana? Udah, apanya Pare? Pasti gitu pertanyaannya. Pare emang terkenal banget. Iya, terkenal banget. Oke, kira-kira seperti itu obrolan kita tentang calon ketua himpunan kita pada kali ini sama Mbak Cynthia tentu saja. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita yang udah dicantumin di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Himatika. Oke, mungkin sebelum penutupan Mbak Cynthia ada kata-kata untuk para penonton kita. Kata-katanya mungkin jangan pernah tumbang sebelum semua mimpi kalian genggam. Iya, itu dia. Bicara Oke, kira-kira itu dari aku sama dari Mbak Cynthia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.